Kita langsung berbincang dengan Pak Arianto dulu. Pak Arianto, kalau melihat sebenarnya ini semakin meresahkan warga begitu ya, tawuran ini bahkan membawa senjata tajam, melempar air keras kepada petugas, kemudian menggunakan atau mengkonsumsi minuman keras dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk pihak kepolisian sendiri menangani sebuah tawuran yang belum terjadi mungkin ya, ini seperti apa sih Pak? Karena banyak anak-anak yang saat patroli petugas ini justru tidak bisa berpikir dengan benar, akhirnya menceburkan diri dan lain sebagainya yang bisa menelan korban jiwa, Pak. Ya, ini memang menurut saya merupakan salah satu bagian daripada penanggulangan gangguan Kamtipmas yang cukup kompleks ya. Dan memang kita kan kalau kita pelajari, kita lihat perkembangan kejadian di masyarakat itu memang pasti tidak mudah. Kita bisa melihat dari beberapa faktor, sama juga dengan faktor bagaimana penegakan hukum ataupun kejahatan itu kenapa kok bisa jadi merajalela kayak gitu. Itu paling tidak bisa dilihat dari 4 faktornya ya. Bagaimana yang pertama kali adalah lingkungannya dulu, bagaimana bisa mempengaruhi suatu kejadian itu sering terjadi. Nah, sekarang ini tawuran ini kan seakan-akan menjadi satu mode ya. Mode itu kenapa cepat itu merambah ya, karena kebanyakan orang meniru kan, meniru dilihat di berita. Kemudian kenapa kok mudah meniru? Karena kejadian kayak gitu itu umumnya kemudian penanganannya tidak jelas bagaimana akibatnya apabila orang melakukan pelanggaran seperti itu. Karena memang sistem hukum kita di Indonesia kan nggak cepat ya, ada kejadian terus besok langsung bisa diselesaikan. Nah, sehingga orang-orang melihat kayak gitu, ini nggak apa-apa, yang lain-lain juga ikut-ikutan kan gitu. Itu dari mode. Dan kemudian masyarakat sendiri, kontrolnya masyarakat itu juga itu mempengaruhi juga pada perkembangan. Sekarang kalau terhadap tawuran kayak gitu itu umumnya orang kan tidak senang gitu. Tetapi untuk mencegah tawuran itu menurut hemat saya ya masih kurang besar pengaruhnya peranannya baik daripada aparat maupun daripada masyarakat. Contohnya masyarakat tidak melapor apabila ada itu, dan yang kedua aparat juga terlambat menangani. Jadi banyak sekali faktor yang mengakibatkan kenapa itu jadi marak gitu ya. Kalau yang di Bekasi, kita berkaca pada kasus ini Bekasi nih Pak, kan yang jadi sorotan juga adalah kabarnya ada penanganan dari kepolisian yang dipertanyakan sehingga membuat para remaja ini melompatkan diri ke kali Bekasi. Ini laporannya seperti apa Pak yang Bapak terima? Ya, ini modus bukan modus ya. Kejadian ini hampir mirip dulu kejadiannya di Sumatera Barat itu. Jadi di mana? Di Padang ya. Di mana polisi kan, menurut polisi katanya kan ada informasi mau ada tawuran gitu kan. Sehingga sudah disiagakan pasukan yang untuk menghalau. Waktu itu kemudian dihalau dan kemudian ternyata setelah ditangkepin itu banyak dihukum, kemudian dihukum fisik ya oleh polisi. Tapi ada yang kabur masuk meninggal dan kemudian polisinya dituduh membunuh dan membuang itu kan kayak gitu yang berat. Nah, ini kan terjadi juga nih. Kejadian pertama kali temuan mayat 7, waduh sadis banget itu ya. Ya. Tapi ternyata setelah diselidiki, saya tanya Kapolresnya, oh itu ternyata memang 2 hari yang lalu tuh memang ada informasi ya terjadinya tawuran. Rencana tawuran, bukan belum taruhan. Terus kemudian ketika tim presisi, tim patroli presisi namanya tuh datang ke situ, satu tim yang dikerahkan ke situ itu ternyata sudah bubar duluan, Pak. Sudah bubar dan kemudian ini berdasarkan kesaksian daripada orang yang masih hidup gitu. Ya. Bubar, ada yang menyeberang, jadi tidak di jembatan itu, tapi beda kalau yang di Sumbar dulu kan di jembatan langsung terjun dan tinggi. Kalau ini bukan. Begitu datang lari semua, kemudian ada yang berusaha menyeberang, tapi kemudian ada yang nggak bisa berenang, sehingga yang satu itu karena nggak bisa berenang balik, akhirnya ketemu masyarakat. Nah, ceritanya kayak gitu. Jadi kemudian ini yang berita yang mencuat kan, nah gara-gara polisi menghalau kayak gitu, korbannya sampai 7 orang itu. Kemarin sempat ditanya kenapa kok polisi membiarkan yang 7 orang tuh tenggelam di situ gitu. Nah, terus apakah SOP-nya benar apa tidak? Nah, setelah saya cek ternyata itu yang terjadi kayak gitu. Yang terjadi ketika datang sudah bubar sebenarnya. Tim datang sudah bubar, takut semua gitu. Kenapa mereka takut? Karena mereka pasti berbuat salah kan. Nah, ternyata setelah ditangkap ada 30 kendaraan, ada 19 senjata tajam dan sebagainya. Malah ada informasi lagi katanya habis minum-minum dan sebagainya. Itu kira-kira itulah kondisi yang sesungguhnya. Tetapi image daripada masyarakat selama ini karena sudah a priori dengan petugas sehingga semua petugasnya
Karena juga terkadang juga petugas pasti melakukan pendekatan soft approach dulu begitu ya, setelah baru mengambil tindakan terukur. Saya mau ke Mas Reza. Mas Reza, kalau mengacu walaupun kita juga ini dugaan oleh pihak kepolisian, memang ini para pelaku tawuran begitu ya, walaupun otopsi dan lain sebagainya masih terus dilakukan pihak kepolisian. Tapi kalau dari Mas Reza sendiri melihatnya kasus seperti ini yang mungkin juga banyak yang mengatakan ini juga kurang lebih sama seperti kasus yang terjadi di Padang Pariaman juga, Mas Reza. Apa yang mungkin bisa ditelaah dari hal ini? Saya selalu dalam posisi mendukung proses penegakan hukum, berarti mendukung otoritas penegakan hukum. Tapi izinkan saya untuk bertanya, ketika masyarakat bertemu dengan polisi, police encounter istilahnya, apa yang sebaiknya kita lakukan? Kita melarikan diri sejauh-jauhnya dari polisi, atau kita diam saja, atau justru kita juga menghampiri polisi? Pertanyaan ini muncul sesungguhnya menginspirasi sekian banyak studi tentang seberapa jauh ya resiko maut yang akan dihadapi oleh masyarakat ketika mereka berhadapan-hadapan dengan polisi. Tentu saja studi ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk memukul rata bahwa perjumpaan antara masyarakat dengan polisi pasti akan berujung pada perilaku brutal, tidak demikian. Tetapi justru untuk katakanlah menginspirasi kedua belah pihak agar tidak a priori satu sama lain. Sebagai misal, jangan sampai otoritas penegakan hukum atau personil mereka ketika bertemu dengan sejumlah orang pada jam tertentu, di lingkungan tertentu, personil langsung sampai pada sebuah simpulan, ini pasti akan bikin onar. Dengan kata lain, ada proses penarikan simpulan yang terlalu dini dikarenakan personil penegakan hukum sekali lagi sudah a priori bertemu dengan sekerumunan orang pada jam tertentu, di lingkungan tertentu, pasti ujungnya akan bikin onar. Itu pertanyaan yang sepatutnya atau barangkali pengingat kepada personil kepolisian. Demikian pula kepada masyarakat. Semestinya ketika terjadi berjumpaan dengan masyarakat, seharusnya kita merasa aman, nyaman, tentram, terlindungi, dan seterusnya. Tapi seandainya dipertanyakan ke masyarakat sekali lagi, apakah kemudian perasaan-perasaan negatif itu akan muncul ketika terjadi perjumpaan antara masyarakat dengan polisi? Barangkali jawaban mereka akan bervariasi. Tidak serta-merta masyarakat akan merasakan aman, tentram, dan seterusnya sebagaimana saya katakan tadi. Nah, dengan demikian, peristiwa semacam yang kita perbincangkan ini maupun peristiwa mengenaskan yang dialami oleh anak Afif Maulana beberapa bulan silam memang mengirim pembelajaran penting bagi kedua belah pihak, bagi masyarakat dalam menyikapi polisi dan bagi polisi ketika menyikapi masyarakat. Oke, Bang Reza, itu satu hal memang ya. Kalau kita lihat perasaan negatif itu mungkin kerap muncul kalau kita berkaca dari beberapa kejadian sebelumnya, mungkin itu mempengaruhi, Bang Reza. Kalau kita lihat ada beberapa kasus yang juga menimbulkan korban di pihak kepolisian misalnya, dengan terkena air keras, lalu para pelaku tawuran ini membawa senjata tajam, minum-minuman keras. Apakah ini juga apa yang membuat kemudian mereka ini menjadi berani begitu melawan pihak kepolisian, semakin sadis, semakin tidak berpikir panjang begitu melawan pihak kepolisian dan sebagainya? Satu, jangan-jangan sekarang sedang terjadi apa yang diistilahkan sebagai vicarious trauma, bahwa seseorang bisa mengalami ketakutan, bisa mengalami guncangan kejiwaan, bahkan bisa mengalami trauma akibat pengalaman orang lain. Berkat adanya pemberitaan di media, viralnya suatu peristiwa, itu yang akan kemudian menjadi dasar bagi kita untuk memunculkan trauma serupa ketika kita menyaksikan adanya liputan-liputan semacam itu. Itu poin pertama. Yang kedua, dikenal ada istilah gelombang brutalitas, bahwa aksi kekerasan di satu sisi akan menginspirasi pihak lain untuk melakukan kekerasan serupa, berlanjut dengan pihak seberangnya akan meningkatkan tingkat kekerasan mereka, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, sehingga terjadi gelombang brutalitas yang sedemikian besar. Nah, lagi-lagi, saya ingin mendudukkan persoalan semacam ini sebagai tanggung jawab kedua pihak, yaitu masyarakat, termasuk remaja-remaja yang sekarang sudah meninggal dunia itu, dan juga menjadi tanggung jawab personil penegakan hukum. Jangan sampai kemudian gelombang brutalitas itu berlangsung sedemikian ekstrim, karena kenapa? Sebagaimana saya katakan tadi, karena masing-masing punya persepsi yang khas terhadap pihak di seberang. Polisi menyikapi masyarakat pada jam segitu, di lingkungan seperti itu, niscaya akan bikin kekacauan. Masyarakat pun secara a priori barangkali menganggap kalau polisi sudah datang,
ini saya akan memunculkan persoalan. Nah, cara pandang yang penuh stigma, cara pandang yang penuh a priori semacam itu yang bisa memantik sekali lagi gelombang brutalitas yang pada akhirnya akan membuat posisi kedua belah pihak akan semakin berhadapan-hadapan dan berbenturan satu sama lain. Baik, oke. Kalau berbicara mengenai tawuran ini kan memang kalau untuk di ujungnya sendiri bagaimana pihak kepolisian menangani tawuran yang sedang ada. Tapi kan sebenarnya ini bukan bermula dari situ, bermula dari keluarga, dari sekolah, dari lingkungan dan sebagainya. Nanti akan seperti apa kita akan bahas lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami.